yaitu latar belakang. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, serta kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak hanya hak-hak bagi masyarakat normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak bagi penyandang disabilitas. Hak-hak bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitas fisik, kesempatan kerja, pendidikan, serta bantuan sosial. Begitupun dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan kebutuhan penting bagi penyandang disabilitas, karenanya penyandang disabilitas dapat melakukan mobilitasnya ke berbagai tempat yang dikehendaki. Aksesibilitas merupakan kemudahan yang digunakan oleh penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan untuk melakukan aktivitas. Jenis-jenis aksesibilitas dibagi menjadi dua. Ada aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Nah, aksesibilitas fisik meliputi guiding block, ramp, handrail, dan lain-lain. Sedangkan aksesibilitas non-fisik meliputi JOS, NVDA, screen reader, dan lain sebagainya. Nah, anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki kelainan fisik maupun intelektual. Contohnya seperti anak disabilitas tunarungu, anak disabilitas tunanetra, anak disabilitas tunadaksa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini yang pertama, apa pengertian aksesibilitas sekolah. Kemudian yang kedua yaitu baik selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, apa pengertian aksesibilitas sekolah. Kemudian yang kedua, apa saja contoh aksesibilitas sekolah. Yang ketiga yaitu apa saja pengaruh aksesibilitas sekolah terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu apa saja pengertian anak tunanetra, disabilitas netra. Kemudian yang kelima yaitu apa penyebab disabilitas netra. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu bagaimana karakteristik disabilitas netra. Itu rumusan masalah dari makalah ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian aksesibilitas sekolah. Kemudian yang kedua untuk mengetahui contoh aksesibilitas sekolah. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas sekolah terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui pengertian disabilitas netra. Yang kelima untuk mengetahui penyebab disabilitas netra. Dan yang terakhir yang keenam yaitu untuk mengetahui karakteristik disabilitas netra. Itu terkait rumusan masalah dan tujuan masalah dari makalah ini. Pembahasan A. Pengertian aksesibilitas sekolah bagi anak disabilitas. Aksesibilitas sekolah bagi anak disabilitas adalah harus mempunyai dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik bisa merupakan bangunan, jalanan umum, dan angkutan. Sedangkan aksesibilitas non-fisik adalah pelayanan umum dan informasi. B. Macam-macam aksesibilitas untuk tunanetra atau disabilitas. 1. Jalan pemandu atau guiding block. Jalan pemandu untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur upin pengarah dan upin perintah terutama bagi gangguan visual. 2. Toilet khusus. Toilet adalah fasilitas sanitasi yang aksesibilitas untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia pada bangunan atau fasilitas umum lainnya. Dalam desain bangunan dan lingkungan berdasarkan rancangan universal bagi penyandang tunanetra meliputi pencahayaan baik secara alami ataupun buatan, ukuran huruf pada petunjuk, informasi yang bisa diraba pada pegangan handrail, tangga, informasi yang bisa diraba pada pegangan handrail, tangga di koridor, informasi yang bisa diraba pada pintu, informasi yang bisa diraba pada permukaan lantai, informasi suara dan petunjuk, informasi penciuman dengan penanaman tumbuhan seperti bunga.
area sirkulasi yang tertata, permukaan lantai dan dekorasi dinding tidak membingungkan penglihatan. Perpustakaan tunanetra adalah perpustakaan khusus penyandang tunanetra yang menyediakan buku-buku yang dicetak dengan huruf braille, buku audio digital, dan buku elektronik. Pengertian anak disabilitas tunanetra. Disabilitas tunanetra merupakan anak yang mengalami kehilangan penglihatan sehingga memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung. Bagi perkembangannya, dampak yang nyata dari ketunanetraan tersebut adalah keterbatasan atau kehilangan ketunanetraan tersebut. Orang awam dapat dengan melakukan orientasi atau pengenalan lingkungan melalui penglihatan, maka anak tunanetra melakukan orientasi dengan menggunakan indera lainnya. Penyebab disabilitas anak tunanetra. Tunanetra dapat disebabkan oleh beberapa hal tergantung pada lokasi geografis, status sosial ekonomi, usia, dan penyakit tertentu yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami tunanetra. Berikut adalah penyebab anak tunanetra. A. Infeksi atau keracunan yang dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. B. Penyakit atau kondisi baik langsung maupun tidak langsung. Penyakit atau kondisi yang langsung misalnya katarak dan lain sebagainya. C. Kecelakaan yaitu trauma, luka, terkena benda tajam, bahan kimia. D. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kerusakan bahkan kebutaan jika tidak tertangani. Karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, rasa curiga terhadap orang lain. Tidak berfungsinya indera penglihatan dapat mempengaruhi si anak tunanetra akan mengalami keterlambatan dalam penerimaan informasi visual. Saat berkomunikasi, anak tunanetra tidak dapat melihat ekspresi wajah lawan bicaranya. Mereka hanya dapat mendengar suara lawan bicaranya saja. Dari situlah, ketika lawan bicaranya berinteraksi dengan orang lain secara bisik-bisik di hadapan si anak tunanetra ini tadi, maka anak tunanetra akan menaruh rasa curiga terhadap orang tersebut karena ia ngerasa bahwasanya ialah yang sedang dibicarakan oleh lawan bicaranya tersebut. Yang kedua, rasa mudah tersinggung. Rasa mudah tersinggung dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimilikinya. Akan tetapi, rasa mudah tersinggung dapat diatasi dengan membawa si anak tunanetra ke lingkungan sosial dengan cara memberi pemahaman kepada anak tunanetra bahwasannya setiap orang itu tadi memiliki karakteristik yang berbeda dan tutur kata yang berbeda-beda. Hal ini berfungsi untuk ketika nanti si anak tunanetra telah hidup di lingkungan sosial, ia tidak akan mudah sakit hati atau tersinggung karena ia telah memahami karakteristik orang tersebut. Dan yang terakhir, ketergantungan terhadap orang lain. Anak tunanetra ketika ingin berinteraksi, ketika ingin berkegiatan, tentunya ia pasti membutuhkan bantuan atau arahan dari orang lain. Akan tetapi, jika hal ini dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan si anak tunanetra ini tadi menjadi tidak mandiri. Pengaruh aksesibilitas dalam pembelajaran. Aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik secara pengaruh dalam pembelajaran tidak terlalu berpengaruh. Terkecuali aksesibilitas akan berpengaruh pada murid jika dalam aksesibilitas fisik, dalam hal ini bangunan itu tidak memiliki akses yang baik. Jadi misalnya dari parkiran menuju ruang kelas itu tidak memiliki guiding block untuk menunjukkan arah disabilitas netra. Kemudian aksesibilitas transportasi. Aksesibilitas transportasi juga nggak terlalu berpengaruh. Itu berpengaruh juga kalau disabilitas netra itu sendiri tidak bisa menggunakan aplikasi transportasi online, karena saat ini transportasi bisa dipesan secara online. Aksesibilitas non fisik. Nah, dalam hal aksesibilitas non fisik ini
berpengaruh dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena jika sekolah tidak memiliki aksesibilitas non-fisik, contohnya komputer yang memiliki non-visual desktop access atau NVDA, atau juga job access with speed atau JOS, itu kurang akses dalam mengakses buku-buku digital. Maka dari itu, jika sekolah tidak memiliki aksesibilitas non-fisik yang baik, itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, aksesibilitas fisik dan non-fisik sangat penting bagi anak disabilitas, termasuk anak tunanetra, untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam mendapatkan pendidikan. Terima kasih. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat menyarankan mengingatkan aksesibilitas sekolah bagi anak tunanetra dan siswa dengan disabilitas lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki aksesibilitas fisik dan non-fisik di sekolah, seperti membangun fasilitas yang ramah disabilitas, memberikan informasi yang mudah diakses dan memperbaikan dan memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah dengan cara berinteraksi dengan siswa dengan disabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas sekolah bagi anak tunanetra maupun disabilitas lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye atau bersosialisasi dengan masyarakat tentang hak-hak siswa disabilitas dan pentingnya aksesibilitas di sekolah. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok kami terkait pengaruh aksesibilitas terhadap proses pembelajaran anak disabilitas netra. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disabilitasnya, jaminannya, pelindungan sosialnya dan semacamnya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah? Baik, kalau sudah, sesi selanjutnya yaitu tambahan-tambahan mungkin ada dari dosen pengampu juga tadi. Oke, sayang, kalau yang ini nanti ya. Jadi rehabilitasi untuk disabilitas dasar ada mas. Di Bakti Luhur sini dekat rumahnya Bunda itu ada, ya. Di situ para suster Bakti Luhur ya, adatnya para suster ya. Para suster Bakti Luhur itu beliaunya itu mengabdikan diri untuk menyewa anak-anak disabilitas yang dibuang oleh orang tuanya. Juga membantu merehabilitasi orang-orang sepuh yang dibuang oleh anaknya. Astagfirullah. Di situ ada, ya. Jadi di situ di dekat rumah Bunda di jalan ini loh, Mas. Di jalan yang mau menuju ke ya, pokoknya yang di Bogor ada ya. Jadi di situ itu anak-anak itu diajari cara apa ya? Ada yang para Freddy tahu ya? Ingat para Freddy yang kedua kaki tangannya maju itu diajari bagaimana dia itu bisa mandiri makan sendiri ya. Jadi para suster itu juga membuat inovasi ya, membuat aksesibilitas. Caranya membuat sendok itu bisa masuk ke ini mulut. Jadi dia tuh membuat seperti itu. Nah, tampang ya di Jember. Kalau di Surabaya ada sayang ya. Dulu waktu Bunda di Surabaya jadi GPK Guru Pendamping Khusus, di sana Ibu Risma itu menyediakan rumah besar di Jalan Ketimpang khusus untuk anak-anak disabilitas. Bukan hanya disabilitas fisik saja, tapi juga disabilitas intelektual juga ya Pak. Juga apa sayang? Disabilitas laras. Apa disabilitas laras masih ingat? Ya, anak-anak yang terkena dampak dari pergaulan bebas, pemerkosaan, narkoba, dan lain-lain. Di sana disediakan guru-guru pundung ya. Jadi mendatangkan guru-guru dari SD, SMP, SMA gitu ya, sesuai dengan yang ini, yang ada di situ ya. Jadi di sana itu ada mulai tingkat TK sampai kuliah itu dibiayai oleh Bisma ya. Datangkan ya. Salah satunya adalah Bunda jadi guru kunjung di sana ya. Sayangnya setelah direhabilitasi sayang
Di sana ternyata anak-anak belum aman, ya. Kalau sudah bagus, ketika keluar ternyata masih ditunggu oleh teman-temannya. Maksudnya apa nih? Iya, Pengguna narkoba sudah tobat, sudah insaf, dan sudah tidak pakai lagi. Tetapi ketika keluar dari pusat rehabilitasi ditunggu lagi, belajar. Ya. Jadi itu PR buat Anda semua sebagai apa? Katanya Mas siapa ya? Nah, Mas siapa? Hidayatullah ya. Jadi Mas semua sebagai agen perubahan, agent of change. Itu tugasnya Anda. Oke? Ya, dari Bunda sekian ya. Mungkin ada lagi yang tahu di Jember selain Bapak Luhur? Gak ada, Bu. Belum tahu saya. Katanya ada di dekatnya stadion itu. Untuk disabilitas waras, rehabilitasi. Belum tahu ya? Belum. Kalau Bapak Luhur Bunda tahu, kalau yang disabilitas waras masih katanya ya. Oke. Dan dari sini. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan yang sudah disampaikan oleh Bunda Rati ya. Jadi itu pengetahuan tambahan kita, ya sempatkanlah meskipun 2 jam 3 jam untuk kita mengunjungi tempat rehabilitasi itu, dan kita juga tahu bagaimana perjuangan yang ada di sana. Ya, terima kasih. Itu saja kesimpulan presentasi dan juga penyajian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.